video kali ini, kami akan menjelajahi perjalanan pendidikan sekolah dasar di Indonesia, mulai dari sejarahnya, perubahan konsep, hingga tantangan dan solusi yang dihadapi. Kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama ada perkembangan penyelenggaraan sekolah dasar di Indonesia. Sekolah dasar Indonesia mengalami berbagai perubahan nama dan konsep sejak masa penjajahan. Pada era kolonial Belanda, tingkat ini dikenal sebagai Europees Lager School atau ELS. Selama pendudukan Jepang, nama ini berubah menjadi Sekolah Rakyat atau SR. Setelah Indonesia merdeka, SR diubah menjadi Sekolah Dasar atau SD pada 13 Maret 1946. SD merupakan jenjang pendidikan formal paling dasar yang ditempuh selama 6 tahun dan menjadi bagian dari program pendidikan sewajib 9 tahun. Pengelolaan SD di Indonesia saat ini melibatkan pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat berperan sebagai regulator melalui Kementerian Pendidikan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, pendidikan dasar mencakup SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat. Sejarah ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar di Indonesia telah berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks modern, pendidikan dasar berfungsi sebagai fondasi pendidikan yang mempersiapkan peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, serta nilai moral untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Namun, tantangan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil tetap menjadi perhatian utama, terutama terkait penyediaan guru dan sarana pendukung. Dan yang kedua, saya akan membahas mengenai asumsi pelaksanaan sekolah dasar di Indonesia. Pelaksanaan sekolah dasar di Indonesia didasarkan pada beberapa asumsi berikut. Yang pertama, pendidikan minimal yang wajib dimiliki warga negara adalah SD, yang menjadi bagian dari program wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, selain memberikan pengetahuan dasar, SD juga bertujuan membentuk watak, moral, dan kepribadian siswa. Yang ketiga, pendidikan dasar memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, baik secara akademik maupun pembentukan karakter. Yang keempat, dalam era globalisasi, mereka yang tidak memiliki pendidikan dasar akan menghadapi resiko keterbelakangan dan berpotensi terjerumus dalam tindak anarkis. Asumsi-asumsi ini menekankan pentingnya pendidikan dasar sebagai hak asasi dan tanggung jawab negara. Dalam implementasinya, pendidikan dasar harus dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung pengembangan potensi peserta didik secara maksimal. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kurikulum, metode pengajaran, dan sumber daya manusia di SD mampu menjawab kebutuhan zaman, termasuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan membangun keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep sekolah dasar. Menurut Mulyono, 1997, pendidikan di Indonesia dirancang untuk mengembangkan semua potensi peserta didik, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimalnya. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda, bahkan anak dengan kebutuhan khusus seperti tunarungu memiliki potensi luar biasa yang dapat dikembangkan. Nah, dalam topik ini terdapat poin penting mengenai konsep pendidikan dasar. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar yakni untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, setiap siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunarungu, seperti yang tadi, memiliki potensi yang luar biasa yang dapat dikembangkan seperti halnya tokoh-tokoh besar seperti Beethoven dan Helen Keller. Yang kedua, sekolah rendah menjadi sekolah dasar. Sekolah dasar atau SD dulu dikenal dengan sekolah rendah yang hanya mengajarkan dasar-dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung atau 3R. Namun, seiring waktu, SD kini bertransformasi untuk tidak hanya mengajarkan 3D, 3R, tapi juga untuk membentuk karakter dan kewarganegaraan yang baik. Yang ketiga, ada kurikulum sekolah dasar. Kurikulum sekolah dasar ini harus lebih luas dan komprehensif. Tidak hanya terbatas pada 3R, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan budaya Indonesia.
Nah, tujuan utama pendidikan sekolah dasar adalah untuk menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian, ada pun substansi pendidikan yang diselenggarakan pada tingkat sekolah dasar. Yang pertama, jangkauan isi pendidikan. Di SD bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik dan berperan aktif dalam masyarakat. Yang kedua, lama belajar di SD. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi meskipun kualitas pendidikan tetap harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pendidikan di daerah terpencil harus mendapatkan perhatian khusus, memastikan bahwa anak-anak di wilayah tersebut juga memiliki akses terhadap pendidikan dasar yang berkualitas. Yang keempat, ada kualifikasi guru SD. Sangat penting dan perlu adanya upaya untuk menarik minat orang yang menjadi guru SD dengan memberikan intensif dan kesempatan pengembangan profesi. Yang kelima, ada sarana dan infrastruktur. Sekolah harus terus diperbaiki agar menarik minat anak-anak untuk bersekolah dan mendukung proses pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, pembahasan mengenai pengelolaan sekolah dasar di Indonesia. Usia masuk sekolah dasar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, anak-anak mulai bersekolah pada usia 6 tahun. Namun, banyak anak yang memulai di usia 7 tahun. Nah, hal ini tergantung pada kesiapan fisik dan psikologi mereka. Pendidikan dasar berlangsung selama 6 tahun dan terdiri dari sekolah dasar negeri atau SDN dan sekolah dasar swasta atau SDS. Pendidikan yang dikelola pemerintah dan masyarakat, yaitu sekolah dasar negeri, dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Sementara Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang di bawah Kementerian Agama atau Kemenak. Selain itu ada juga SD yang berbasis agama seperti sekolah dasar Islam atau sekolah dasar Kristen. Selanjutnya, masalah pemerataan pendidikan. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan dasar di Indonesia adalah pemerataan fasilitas dan guru, terutama di daerah terpencil. Meskipun banyak guru yang sudah menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, masih banyak guru honorer dengan gaji rendah. Selain itu, meskipun pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan, anggaran pendidikan di luar Jakarta masih terbatas. Selanjutnya, implementasi pendidikan di SD. Dalam hal ini terdapat kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum SD tidak hanya fokus pada aspek pendidikan, tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kewarganegaraan. Di Indonesia, SD biasanya menggunakan sistem pembelajaran selama 5 tahun. Meskipun kualitas lulusannya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan SD yang menggunakan sistem 6 tahun. Kemudian ada kualifikasi guru SD. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, guru SD diharapkan memiliki kualifikasi minimal sarjana. Selain itu, perlu ada kode etik yang jelas, sistem penggajian yang adil, dan pengembangan karir bagi guru agar lebih menarik untuk mengajar di SD. Kemudian, pendidikan di daerah terpencil. Pendidikan di daerah terpencil membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak di wilayah ini memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dengan fasilitas yang memadai. Implikasi masalah pendidikan sekolah dasar, terdapat beberapa implikasi. Yang pertama, 1. Pengelolaan pendidikan atau educational administration yang lebih sesuai. Yang kedua, yaitu pendidikan guru yang bertahap pendidikan tinggi atau college. Yang ketiga, pelatihan multi pelajaran yang tepat dan sesuai.
Yang keempat, kemampuan memanfaatkan teknologi pendidikan yang diharapkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, dana pendidikan yang harus tersedia. Selanjutnya yaitu solusi masalah pendidikan sekolah dasar. Nah, untuk menjawab permasalahan yang timbul dari penyelenggaraan sekolah dasar di Indonesia, maka beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan diantaranya yang pertama yaitu pengelolaan yang bersifat sentralisasi sudah harus beralih ke pengelolaan diferensiasi. Terus yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan SD harus dikelola satu atap dengan Departemen Pendidikan. Yang ketiga, setiap sarjana yang memiliki pendidikan guru dapat menjadi guru SD yang digaji minimal di ijazah yang dimiliki dan berpengalaman mengajar. Dan yang keempat, penyetaraan pendidikan guru SD yang mencapai S1 secara bertahap. Yang kelima, muatan lokal dalam kurikulum SD harus mendukung sosialisasi anak di dalam menjalani hidup. Dan yang keenam atau terakhir, in-service training bagi penggunaan berbagai teknologi pembelajaran. Kesimpulannya ialah pendidikan dasar di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan warga negara. Sejak masa penjajahan hingga saat ini, sekolah dasar telah mengalami berbagai perubahan dalam nama dan konsep. Berfungsi sebagai fondasi pendidikan yang wajib bagi setiap anak. Pendidikan dasar tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga membentuk moral dan kepribadian siswa. Meskipun masih ada tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan yang lebih baik dan perhatian khusus terhadap kualifikasi guru. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan solusi seperti pengelolaan pendidikan yang lebih terintegrasi, peningkatan kualifikasi guru, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dengan demikian, pendidikan dasar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan zaman dan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta berdaya saing di era globalisasi. Upaya peningkatan ini sangat penting agar semua anak di Indonesia tanpa terkecuali mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman.